Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang elektrokimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektrodanya. Ingat, semakin besar nilai potensial elektroda suatu logam, berarti logam tersebut akan semakin mudah mengalami reduksi. Berarti dapat dikatakan juga bahwa deret volta adalah urutan logam-logam dari yang paling mudah mengalami oksidasi sampai yang paling sukar mengalami oksidasi atau paling mudah mengalami reduksi. Oke, jelas ya? Lalu bagaimana urutan logam atau deret volta tersebut? Ini dia deret voltanya ya. Dimulai dari litium sampai aurum. Untuk mudah mengingat urutannya, seperti biasa kita bisa menggunakan jembatan keledai. Salah satu contoh jembatan keledainya adalah lihat ke bawah candi, nampak Mang Ali minum air. Ingat H2O adalah air. Jidan cari pemain cadangan, cowok nikah senang pembantu, haha. Sambal bibi cukup hangus, agak pahit, au. Nah, selain jembatan keledai ini, kalian juga bisa membuat jembatan keledai versi kalian sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke hal penting dalam deret volta. Yang pertama adalah, jika kita mengingat urutan atau deret volta ini, maka kita bisa membandingkan sifat reduktor suatu logam dengan logam lainnya, meskipun nilai potensial elektrodanya tidak diketahui. Kenapa? Karena urutan logam-logam ini itu disusun berdasarkan kenaikan potensial elektrodanya. Jadi, dari kiri ke kanan atau semakin ke kanan, berarti nilai potensial elektroda atau N0-nya semakin besar. Nah, karena N0-nya semakin besar, berarti semakin mudah mengalami reduksi. Artinya, semakin memiliki sifat oksidator kuat. Nah, kemudian sebaliknya ya, dari kanan ke kiri atau semakin ke kiri, maka potensial elektrodanya semakin kecil. Artinya, semakin mudah mengalami oksidasi, kemudian semakin memiliki sifat reduktor kuat. Oke, jelas ya? Nah, kemudian perlu diketahui, hidrogen atau H2 memiliki potensial elektroda atau N0 sama dengan 0. Artinya, logam-logam yang ada di sebelah kanan H2 atau di bawah H2 semakin ke kanan semakin positif. Sebaliknya, logam-logam yang ada di sebelah kiri H2 semakin ke kiri itu semakin negatif. Jelas ya? Kita lanjut ke hal penting yang kedua. Logam Li sampai dengan logam Mn atau logam-logam yang berada di sebelah kiri H2O pada deret volta itu dapat bereaksi dengan H2O menghasilkan gas H2. Contoh, K ditambah H2O menghasilkan KOH dan H2. Jelas ya? Kita lanjut yang ketiga. Logam Li sampai logam Pb atau logam-logam yang berada di sebelah kiri H2 dapat bereaksi dengan asam encer. Contohnya, misal logam Zn direaksikan dengan asam encer H2SO4 menghasilkan ZnSO4 dan H2. Oke, lanjut lagi yang keempat. Karena potensial elektroda atau N0 logam-logam yang ada di sebelah kiri lebih kecil dibandingkan dengan N0 yang ada di sebelah kanannya, maka logam kiri dapat mereduksi atau mengusir ion logam kanannya. Contoh, Na ditambah AlOH 3 kali menjadi NaOH dan Al. Nah, perhatikan, di sini logam Na dapat mengusir ion Al sehingga membentuk NaOH dan Al. Berarti Na-nya mengalami oksidasi sedangkan Al-nya mengalami reduksi. Berarti sebaliknya ya, misal jika Al direaksikan dengan NaOH, maka Al itu tidak dapat mengusir atau mereduksi si Na, ion Na. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal.
Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutan potensial reduksi yang makin negatif dari logam-logam tersebut adalah, mendesak di sini maksudnya adalah mereduksi ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Di sini dikatakan logam A dapat mendesak atau mereduksi logam B. Berarti logam A itu berada di sebelah kirinya logam B. Artinya potensial elektrodanya si logam A lebih kecil dibanding potensial elektroda logam B. Jelas ya? Lanjut ke pernyataan berikutnya. Logam C dapat mendesak atau mereduksi logam B. Berarti potensial elektroda logam C itu juga lebih kecil dibanding potensial elektroda logam B. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A. Berarti kebalikannya, logam A yang dapat mendesak atau mereduksi logam C. Artinya, logam A berada di sebelah kiri atau potensial elektrodanya si logam A itu lebih kecil dibandingkan dengan logam C. Oke, sekarang kita urutkan ya. Kita urutkan sesuai dengan permintaan soal, yaitu urutan potensial elektroda atau potensial reduksi yang makin negatif. Berarti kita mulai dari potensial reduksi yang besar dulu ya. Nah, di sini perhatikan yang paling banyak di sebelah kanan atau yang besar berarti dia yang paling besar. Berarti di sini adalah logam B. Logam B paling besar, berarti dia paling pertama. Kemudian urutan yang kedua, antara A dan C itu lebih besar potensial elektrodanya si C. Berarti urutan yang kedua adalah C. Terakhir, urutan yang ketiga adalah A. Berarti urutan potensial elektroda atau potensial reduksi yang makin negatif adalah B, C, A. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Dari 3 logam X, Y, dan Z diperoleh data. Di sini datanya ada 3 ya. Bagaimanakah urutan ketiga logam tersebut dalam deret volta? Kita bahas satu persatu ya datanya. Untuk data yang pertama atau data nomor 1, Y dan Z dapat membebaskan hidrogen dari larutan HCl. Berarti logam Y dan logam Z itu dapat bereaksi dengan larutan asam encer. Artinya logam Y dan Z itu berada di sebelah kiri H2 atau hidrogen pada deret volta. Untuk logam Y dan Z itu belum bisa kita urutkan ya. Kita hanya bisa menentukan bahwa Y berada di sebelah kirinya si H2 dan Z juga berada di sebelah kirinya H2. Kita lanjut ke data yang kedua. X dapat mengendapkan Y dari larutan garamnya. Artinya, X dapat mereduksi atau mengusir ion Y dari larutan garamnya sehingga mengendapkan logam Y. Berarti, potensial elektroda atau E0-nya si X itu lebih kecil dari potensial elektroda logam Y. Berikutnya data yang ketiga. Hanya Z yang dapat membebaskan hidrogen dari air. Berarti hanya Z yang berada di sebelah kiri H2O pada deret volta. Artinya potensial elektrodanya si Z itu lebih kecil dari potensial elektrodanya si air atau H2O. Nah, karena X dan Y tidak dapat membebaskan hidrogen dari air atau H2O, berarti potensial elektrodanya si H2O itu lebih kecil dibandingkan dengan potensial elektrodanya X dan Y.
Oke, sekarang tinggal kita urutkan. Yang ditanyakan adalah urutan ketiga logam tersebut dalam deret volta. Berarti ingat, pada deret volta itu urutannya dimulai dari yang memiliki potensial elektroda atau N0 paling kecil dulu. Nah, di sini yang N0-nya paling kecil sudah jelas ya, yaitu si Z. Kemudian diikuti oleh si X dan Y. Berarti urutan ketiga logam tersebut dalam deret volta adalah Z, X, Y. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.